bukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kita membahas, ada sebuah topik yang dibahas. Topiknya itu adalah penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi sebelum lanjut topik itu kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Ayo, tolong laki-laki tidak? Pada pimpin doa dulu supaya ini kita berkegiatan ya. Tutup kelas sudah. Ada ini. Pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya keyakinan kita semua. Oke. Jadi bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik, tapi bagaimana? Baik atau sehat? Ada sakit? Baik-baik saja. Sudah makan? Sudah. Yang belum kenapa? Belum diingatkan? Belum diingatkan? Belum disuruh? Siapa yang belum suruh ini? Oh, dia tadi belum makan. Mana kalau suruh dia makan? Aku punya games di sebenarnya. Dikit aja. Nanti kalian ikuti atau kamu sudah tahu? Ini clue-nya dengarkan kata-kata terakhir. Oh, ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu kan? Apa ya yang baik dan kalau itu? Ada yang tahu kan? Baik. Ada tahu? Iya, kalian tahu. Itu bagian sih sebenarnya. Tas Hamzah. Aku Hamzah, biasa dipanggil Hamzah. Kalau panjang kalau dipanggil. Ini jadi kita bahas kali ini topiknya penyalahgunaan narkoba. Angka yang di bawah ini namanya nomor stambuk. Setiap mahasiswa pasti punya siswa. Jadi ini nomor serinya. Jadi ini kita yang punya sampai selesai, sampai kita keluar dari kampus. Lanjut. Apa itu narkoba? Siapa yang tahu apa itu narkoba sebenarnya? Ayo, satu orang. Masa kalau orang tidak tahu narkoba itu apa? Biasanya laki-laki dah. Ya apa jawab saja. Tidak mau dikasih salah juga. Dia ada BNN di dananya. Kalau tidak sulit, apa? Apa itu narkoba? Hari ini apa narkoba itu? Kalau yang kalian bukan, maksudnya dia tidak perlu kan dicoba atau dirasakan. Kan bisa ditahu apa itu jenisnya, apa itu narkoba, pengertiannya. Ada yang tahu? Ada? Tahu? Ada? Yang siapa namanya? Sedikit. Narkoba kayak narkoba itu adalah ini. Narkoba itu adalah obat-obatan terlarang. Biasanya. Oke, jadi apa itu narkoba? Narkoba itu sejenis bisa berjenis tumbuhan, bisa berjenis bahan-bahan yang terbuat dari bahan-bahan kimia kayak obat-obatan terlarang gitu. Kayak kalau yang dari tumbuhan itu ada lagi jenisnya, dari kimia ada lagi jenisnya, zat adiktif itu ada lagi jenisnya. Kalau zat adiktif dia semuanya bisa menyebabkan kecanduan. Tapi yang paling bikin kecanduan itu adalah zat adiktif. Oke, lanjut ya. Kecanduan dapat menimbulkan karena penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu bisa dipidana.
karena bukan barang yang halal untuk dikonsumsi. Karena kita tahu sendiri di Indonesia kan negara Islam terbesar di dunia, makanya barang-barang seperti narkoba begini sangat dilarang. Tapi tidak semuanya jenis-jenis narkoba itu dilarang, tapi ada juga yang dipergunakan untuk kesehatan. Ada untuk kesehatan. Itu infus, tahu infus? Untuk bukan infus, apa namanya? Kayak kita untuk supaya tidak sadar, kayak mau operasi. Nah, bisa pakai bius. Bius itu kalau disalahgunakan itu bisa jadi narkoba. Bius. Tapi kalau dipakai untuk dokter karena tidak melebihi dosis, makanya tidak ada larangan untuk dokter karena mereka punya wewenang untuk itu. Nah ini jenis-jenis narkoba. Nah, narkotika apa semua? Morfin biasanya dipakai tentara. Pernah nonton film-film tentara? Kalau bisa ada yang meluka masukan. Pernah kan? Nah itu morfin. Itu penghilang peredaran penghilang rasa sakit. Yang kedua ada heroin. Heroin biasa dia bubuk dihirup atau putau. Ganja, ini ganja dia dari tumbuhan. Pernah lihat daun ganja? Belum pernah ya? Belum lihat. Dia daunnya itu lebar, kayak daun ubi, tapi lebih banyak cabang-cabang kecilnya. Itu daun ganja. Kokain. Psikotropika. Ekstasi. Tahu ekstasi? Ya obat buat orang gila. Itu ekstasi. Kalau ini sabu-sabu semua pasti tahu kan? Semua pasti tahu karena gampang jadi dapat. Sabu-sabu. Murah lagi. Zaman yang dulu itu mahal. Nipah ini sejenis sama kayak sejenis sabu-sabu, cuma dia agak tinggi dosisnya. Ini zat adiktif. Kayak gak bilang zat adiktif itu dia biasa banyak terkandung dalam rokok. Zat adiktif itu. Alkohol juga, karena dia bisa menghilangkan kesadaran juga, bisa menyebabkan kecanduan. Kayak rokok kan bikin kecanduan, ya tuh? Nah oke, itu habis sudah materinya. Jadi ada sudah tahu tuh apa semua jenis-jenisnya, dia terbagi jadi berapa jenis narkoba itu, ada berapa jenis narkoba yang terbagi? Apa semua? Bukan jenisnya. Nah, ada 3, narkotika, psikotropika dengan zat adiktif. 3 terbagi jadi 3. Zat adiktif, psikotropika. Kira-kira adik-adik pernah atau ada pengalaman tidak sama mungkin tetangganya atau temannya yang pernah pakai itu, atau adalah teman yang merokok dari zat adiktif, alkohol, atau ada yang pernah lihat orang pakai sabu-sabu? Pernah? Coba cerita dulu satu-satu. Cerita apa? Maksudnya cerita pengalamannya. Pengalaman kayak pernah kamu lihat bagaimana prosesnya atau punya pakai sedotan. Biasanya kan orang di botol kan pakai botol air. Maksudnya kalau yang lain-lain ada kayak ya kalau mungkin kalau orang yang minum alkohol kan sudah lumrah kan, sudah banyak yang orang dapat tuh pinggir jalan kan. Nah, mudah atau kamu banyak. Ada lagi yang mungkin ada tetangganya atau yang pernah ditangkap apa?
Apa? Nah itu bisa jadi masuk di zat adiktif. Isi semua itu. Berarti siapa lagi yang mungkin ada pengalaman? Maksudnya ada yang dia pernah lihat atau ada temannya hanya lah atau siapa? Temannya apa? Susah. Sudah. Nah itu merah mata salah satu orang yang menggunakan sabu-sabu itu matanya merah, penglihatannya itu dia liar, tahu penglihatan liar, matanya tidak tentu kemana arahnya. Kalau orang pakai begitu itu pikirannya bagaimana? Kayak dia tidak punya beban lagi yang dia pikirkan. Orang yang sudah pakai ganja, narkoba, ekstasi. Kalau ekstasi tidak, ekstasi itu bikin kalau ekstasi bedanya orang gila yang pakai jadi normal, orang normal yang pakai jadi gila. Itu ekstasi. Nah, kakak punya pengalaman juga SMP kayak orang begini kelas 9. Temannya kakak pakai ekstasi itu, obat-obatan itu. Dia kayak orang gila, jadi lari-lari sendiri, bicara sendiri. Ya begitu orang yang, karena dia itu dikhususkan untuk orang yang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau orang yang tidak gangguan jiwa yang pakai, jadi gangguan jiwa. Bicara dengan botol lah, bicara dengan kursi, gitu ya. Tapi dia punya teman yang agak sendiri. Dia waktu SMP sangat. Kalau pakai obat itu sampai 5 butir, dia sendiri. Tuh, seperti itu kan. Kakak ada video ini, kakak mau tayang. Jadi kakak minta kalian nonton ya. Tentang narkoba itu. Jadi apa yang kamu dapat dari video pendek ini? Maksudnya apa yang bisa kalian pelajari? Dari dia yang awalnya mungkin ya ini
mungkin kalau di kakaknya dia yang awalnya yang ceria, yang rajin ke sekolah, tidak pernah buat masalah. Nah, dia ketemu dengan teman-teman yang sudah kecanduan narkoba itu, dia dipaksa untuk pakai, tapi akhirnya dia terjerumus juga ke dalam narkoba itu sendiri. Ada yang begitu? Atau ada yang pernah dapat begitu? Maksudnya temannya lah, dia punya teman juga. Ini nanti kalau misalnya kalian takut Tuhan, itu nanti tidak diperlihatkan di muka teman. Dia dijaga. Jadi tidak masalah kalau menceritakan. Karena di BK itu, di BK sendiri dari awal kakak masuk sampai sekarang yang sudah selesai, kita ini dituntut untuk tidak pernah membicarakan masalah apa yang keluar dari mulut siswa. Tidak pernah kita diajarkan untuk bicara lagi kepada orang lain, karena kita juga punya asas itu sumpah, asas namanya asas kerahasiaan, itu tidak pegang. Jadi tidak apa-apa kamu orang mau cerita apa, ada temannya, tidak masalah. Perlu takut untuk tahu temannya. Sama tahu ada mungkin yang terjerumus juga kawan-kawan. Ada. Oke, jadi keadaan ini diisi. Tidak susah diisi. Bahwa kalian itu kan kenapa harus orang tahu supaya orang itu kayak tidak dibodoh-bodohi orang sama orang. Jadi kita contohnya. Coba kalau misalkan kalian tidak tahu serbuk apa itu, terus orang suruh makan, kalau orang tidak tahu, itu salah satunya. Atau ada orang yang mungkin taruh obat-obatan di minuman. Kan kalau orang yang tidak tahu kan dia tidak tahu sebenarnya dicek di bawah minuman. Kalau ada serbuk berarti ada obat di dalamnya. Karena dia tidak larut dalam minuman. THC itu sama kayak ekstasi. Itu obat orang gila. Nah itu hati-hati juga kalau misalkan ada teman kalian atau siapa itu yang mungkin kalian sudah saling mengenal lah dengan kalian. Terus dia kasih minuman dalam bentuk botol atau apa. Coba perhatikan bahwa minumannya itu kalau yang transparan ya, perhatikan di bawah minumannya itu ada serbuk tidak, karena ini tidak larut dari minuman. Dalam air, dalam apapun dia tidak larut, pasti ada serbuk di bawahnya. Atau minuman botol, bukan botol, minuman gelas. Cuma sebelum kalian dikasih pencet, bocor tidak. Biasanya kan disuntik. Tidak. Jadi kesimpulannya, narkoba itu sebenarnya tidak bahaya kalau penggunaannya dipakai oleh orang yang ada mempunyai wewenang seperti dokter, tentara, karena mereka mempunyai wewenang untuk mungkin operasi atau untuk menahan rasa sakit. Seperti tentara kan biasanya mereka pakai morfin untuk meredakan rasa sakit jika terkena mungkin peluru atau terkena ledakan, mereka pakai morfin. Tapi dalam dosis yang cukup, dosisnya tidak berlebihan. Begitu pula dengan bius, dosisnya cukup, tidak berlebihan. Makanya ada sebagian orang salah gunakan itu karena mereka pikir yang lain bisa pakai, kenapa orang tidak? Nah, sementara itu mereka tidak tahu kalau yang dipakai oleh orang-orang yang punya wewenang itu dalam batas dosis yang pas, tidak berlebihan. Nah, itu makanya kenapa sampai disebut penyalahgunaan narkoba. Itu dia. Sampai sini sudah paham? Sudah paham itu apa segala macam penyalahgunaan narkoba? Mantap. Oke, jadi sebelum kita tutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.